Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kita ketahui bahwa iman adalah potensi ruhani, sementara takwa adalah prestasi ruhani. Maka yang bisa meningkatkan keimanan kita adalah prestasi rohani yang terus kita pupuk, yang berupa ketakwaan yang dimensinya sangat luas dalam berbagai aspeknya. Maka ini insya Allah akan memperkokoh keimanan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Tentunya bertambah dengan prestasi-prestasi rohani, yaitu peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jauh sebelum Al-Qur'an turun, ada salah satu kebiasaan dan tradisi masyarakat Arab ketika itu, yaitu mereka biasa melakukan hubungan bisnis atau mereka melakukan perdagangan. Bahkan di antara kabilah-kabilah di Arab yang sangat terkenal dengan bisnisnya tidak lain adalah suku Quraisy, yang kemudian di dalam Al-Quran Allah menyatakan dalam firman-Nya, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Karena kebiasaan mereka, yaitu karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan dagang pada musim dingin dan juga pada musim panas. Di dalam tafsir dijelaskan, mereka biasa melakukan perjalanan dagang, yaitu ketika rihlatash shita, yaitu pada musim dingin mereka melakukan perdagangan ke daerah Yaman, dan pada musim panas mereka melakukan perdagangan ke daerah Syam, atau sekarang wilayahnya berada di 4 negara. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena insting bisnis yang luar biasa ini, maka tidak heran Allah Subhanahu wa taala menstimulus mereka dengan bagaimana sesungguhnya beribadah kepada Allah itu diibaratkan dengan tijarah. Tijarah maknanya adalah berniaga. Maka ketika mereka melakukan perniagaan atau perdagangan atau bisnis, masih ada kemungkinan untuk rugi. Tetapi ketika berbisnis dengan Allah, maka pasti tidak akan pernah rugi. Inilah kemudian di dalam firman-Nya dalam surah As-Saff,
ayat 10 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada kalian pada suatu perniagaan atau perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surah Fatir ayat 29, Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Yang terjemah maknanya adalah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah dan mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik dalam kondisi secara sirron, yaitu sembunyi-sembunyi, atau secara terang menerang, maka yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharap tijarah, yaitu perniagaan yang tidak pernah rugi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan ini dilanjutkan di ayat yang ke-30, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Agar Allah melengkapi atau memenuhi bagi mereka pahala-pahala mereka dan menambah bagi mereka sebagian dari karunia Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apa yang bisa kita ambil dari hal ini? Maka satu hal poin penting adalah, sesibuk apapun kita, jangan sampai kita lupa berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentunya dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Perintahnya meliputi ibadah-ibadah yang mahdoh, yang wajib, dan juga apapun yang kita lakukan yang terkait dengan ibadah-ibadah ghairu mahdoh, termasuk ibadah-ibadah sosial dan lain sebagainya. Maka dari itu, yang dipuji di dalam Al-Quran bukan orang yang hanya duduk, lalu dia membaca wirid, lalu dia mendekatkan diri kepada Allah, lalu tidak melakukan aktivitas yang lain, termasuk tidak berniaga dan lain-lain. Tapi justru yang dipuji oleh Allah, sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 37, rijalul la tulhihim tijaratuh wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah, yaitu orang-orang yang mana tijarah, perniagaan, aktivitas bisnis mereka atau aktivitas-aktivitas yang lain tidak sampai melupakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sampai melupakan mereka dari mengingat Allah dan mendirikan salat serta menunaikan zakat. Yang mana hal ini tidak lain karena mereka punya satu motivasi, yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar, yaitu mereka takut pada satu hari di mana nanti pada hari itu hati bergetar, yatataqallabu fihil qulubu wal absar, dan penglihatan juga terkaget-kaget ketika itu, yaitu hari kelak ketika kita di akhirat nanti. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, melalui khutbah Jumat ini sekali lagi saya mengingatkan pada diri saya dan juga kepada para jamaah Jumat semuanya, jangan sampai apa yang ada di hadapan kita termasuk fasilitas-fasilitas itu melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارفع عنا الوباء اللهم اكشف عنا الوباء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة